line up. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Bahasan kali ini adalah bahasan selanjutnya dari bahasan sebelumnya, di mana kali ini akan membahas part kedua bocoran manga Boruto chapter 65. Kali ini kita akan fokus pada fakta-fakta lain, di mana Kawaki berhasil mendapatkan karmanya kembali. Di sisi lain, ternyata Momoshiki di mode Borushiki membelot dan kali ini mendukung kode untuk mengalahkan Naruto. Bagaimana serunya pertarungan di chapter 65 ini? Kali ini kita akan bahas bocoran kedua Boruto manga chapter 65. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Scene dimulai dengan pertarungan Borushiki yang dikendalikan oleh Momoshiki melawan Kode. Di sini, Borushiki menembakkan Rasengan raksasa ke arah Kode yang menimbulkan gumpalan asap yang menyelimuti medan perang. Kawaki yang melihat begitu terpana dengan kekuatan dari Borushiki yang jauh lebih besar ketika masih dikendalikan oleh Boruto. Borushiki segera membentuk Rasengan yang lain dan ditembakkan ke arah Kode. Kita bisa melihat hasil dari tembakan itu menimbulkan asap yang mengepul di hutan dan muncul dari semua sudut di sekitar Borushiki. Kode tampaknya terlihat masih bisa berjalan dengan tenang, dan saat itu dia berkomunikasi dengan Eida. Diamond masih tertidur lelap dan mulutnya ternganga. Di sini kita bisa melihat Eida mengatakan kepada Kode untuk mundur. Eida mengatakan, "Bukankah ini waktu yang tepat untuk pergi? Tidak peduli berapa banyak nyawa yang kau miliki, kau akan terbunuh jika kau melawan musuh yang begitu kuat." Eida sudah mengukur kekuatan dari Momoshiki yang mengendalikan Borushiki. Di sini Eida mengambil kesimpulan jika kekuatan dia terlalu tinggi bahkan untuk level Kode sekalipun. Dan karena itu, percuma saja Kode untuk melawannya. Di sini juga kita bisa melihat Kawaki begitu terpana melihat pertarungan yang begitu berbeda. Setelah Borushiki menembakkan Rasengan raksasanya, Borushiki terlihat menghilang, tapi Kawaki berhasil menemukannya di puing-puing. Borushiki terlihat mengulurkan telapak tangan kanannya seperti telah selesai meledakkan sesuatu, tapi kemudian ternyata menciptakan Rasengan lain. Borushiki kemudian melirik ke arah belakang dari Kawaki. Ternyata disitulah Kode tiba-tiba muncul. Tangan kanan Kode menutupi mulut Kawaki. Lengan kiri Kode sekarang mengunci lengan Kawaki dari bawah untuk mencegah Kawaki melarikan diri. Borushiki kemudian terlihat menjulurkan telapak tangannya ke arah Kawaki dan kemudian dia ternyata mengeluarkan Rasengan. Jari-jarinya sekitar sepertiga dari tinggi Boruto. Di sini kemudian Kode mengatakan, "Maaf, tapi tidakkah kau menginginkan buah cakra Momoshiki? Dalam hal ini, kau harus membutuhkan Otsutsuki seperti Kawaki di sini untuk menjadi pengorbanan hidup yang diberi makan kepada Jubi. Jadi sebaiknya kau berhenti menyerangku sembarangan." Di sini sepertinya Kode menjadikan Kawaki sebagai sandera agar Borushiki tidak menyerangnya. Karena kalau kita lihat, yang diperlukan oleh Momoshiki dan juga Kode tentunya adalah Kawaki. Karena Kawaki memang direncanakan akan dimakankan kepada Jubi. Tentunya di sini terlihat sekali Momoshiki harus hati-hati karena jika dia salah menyerang, dia justru malah membunuh Kawaki. Momoshiki di mode Borushiki hanya menatap diam-diam dari balik bahunya. Kode kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku akan bawa orang ini bersamaku. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kau tahu, suatu kehormatan bisa bertemu denganmu meskipun itu hanya untuk waktu yang singkat, Otsutsuki Momoshiki." Dari ucapan Kode ini kita bisa mengambil kesimpulan jika Kode ternyata memang benar pemuja Otsutsuki sejati, karena dia memuja siapapun yang menjadi Otsutsuki. Tentu saja di sini Momoshiki yang merupakan Otsutsuki yang masih ada di bumi merupakan sosok dewa bagi Kode. Kode kemudian perlahan-lahan tenggelam ke dalam sabuknya menggunakan teknik Hiraishin-nya. Dia masuk ke pinggang ke arah dalamnya. Lalu kemudian Borushiki ternyata tidak tinggal diam. Dia mengarahkan telunjuk dan jari tengahnya ke arah Kode dan Kawaki. Kemudian Borushiki membentuk tangannya seperti pistol. Borushiki mulai membentuk Rasengan saat Kode balas menatapnya. Ternyata di sini Borushiki menciptakan mode baru Rasengan bernama Rasendan. Rasendan berdiameter kira-kira sebesar ibu jari Borushiki. Dia menembak lurus, terlihat lurus ke arah Kode. Ini seperti menciptakan Rasengan yang dikompres dan difungsikan seperti layaknya peluru yang keluar dari pistol.
Tentunya ini akan menciptakan mode baru Rasengan yang punya daya hancur yang mungkin tidak sebesar atau seluas dari Rasengan yang lain, tapi sangat bahaya jika mengenai bagian vital. Rasengan jauh lebih efektif digunakan untuk menyerang musuh dari berbagai jarak, terutama dalam hal jarak dekat. Karena seperti layaknya kita menembakkan pistol, musuh akan sulit untuk menghindarinya. Borushiki terlihat menembakkan Rasengan secara lurus dan ke arah Kode. Dia menyerang Kode dan menembak tepat melalui bahu kanannya. Tapi ternyata serangan itu berhasil meleset dari Kode, tapi justru mengenai bahu kanan Kawaki. Kawaki tampaknya terluka dan Kode kehilangan pegangannya kepada Kawaki. Kode yang terlihat panik kemudian tiba-tiba diserang kembali oleh Borushiki. Eida yang memperhatikan juga terlihat sangat panik karena tahu jika Kode telah membuat suatu blunder dan bisa mengancam jiwanya, apalagi jika dia berhasil terkena serangan dari Borushiki. Borushiki pun menyerang kembali Kode dan mendaratkan pukulan langsung tepat di wajahnya. Kode terpaksa harus meloncat tinggi dan kemudian melepaskan pegangannya dari Kawaki. Kemudian mereka berdua telah dicabut dari sabuk hitam. Kode mencoba menggali tangan kirinya ke tanah untuk mengarahkan dan menstabilkan dirinya. Di sini Borushiki mengatakan jika Kode adalah pemilik karma yang cacat. Karena ternyata terungkap Kode tidak bisa menyerap jutsu dari Momoshiki. Dia hanya bisa menghindarinya saja. Ini menandakan bahwa karma putih dari Kode hanya bisa menjadi atribut senjata, tapi tidak bisa digunakan untuk kekuatan dasar dari karma, yaitu menciptakan portal dan juga menyerap jutsu. Di sini Eida berusaha menghubungi Kode, dan ternyata Kode masih bisa menjawab karena kondisinya dalam keadaan begitu panik. Borushiki berhasil mendapatkan kembali Kawaki, dan kali ini dia menyeret Kawaki menjauh dari Kode. Kawaki terlihat meronta, berusaha untuk melepaskan dirinya, tapi kemudian Borushiki mengatakan, mungkin kamu tidak boleh berbicara seperti itu kepada seseorang yang baru saja menyelamatkanmu. Jadilah anak yang baik. Jika kau tidak ingin aku membungkammu dengan mematahkan tangan dan kakimu, itu saja. Kawaki pun terlihat hanya menggumam. Kawaki mengubah lengan kanannya menjadi senjata untuk menyerang Borushiki dari belakang. Borushiki hanya membalas dengan cepat, di mana dia menendang wajah Kawaki. Kawaki pun langsung terpental dan tertelungkup. Tapi kemudian Borushiki menginjak lengan kanan Kawaki tepat di bawah siku kanan Kawaki. Borushiki pun ternyata melakukan sesuatu, yaitu dia meletakkan berat badannya di kaki kanannya, dan kemudian dia mematahkan kaki Kawaki yang terlihat mulai retak. Di sini kemudian Borushiki mengatakan jika lakukan saja sesukamu karena aku telah menghancurkan kakimu. Saat Borushiki ingin mematahkan lengan Kawaki juga, ternyata tiba-tiba dirinya tertahan oleh bayangan yang muncul. Ternyata itu adalah jutsu dari Shikamaru. Ternyata Naruto dan Shikamaru berhasil sampai. Naruto di mode Sage atau mode Senin dengan cepat meraih Kawaki dan membawanya keluar dari bahaya saat Shikamaru menahan Borushiki dengan jutsunya. Borushiki terlihat kaget dengan kemunculan dari Naruto. Shikamaru mengatakan, jadi Boruto mengamuk lagi ya? Astaga, ini akan sangat merepotkan. Borushiki mengarahkan telapak tangannya ke bayangan di tanah dan mulai menyerap teknik bayangan Shikamaru. Shikamaru pun kaget dengan apa yang dilakukan oleh Borushiki, walaupun itu pernah dilakukannya ketika ujian Chunin. Eida kemudian mengatakan kepada Kode, sekarang semuanya menjadi drama yang benar-benar kacau. Jadi apa yang kau rencanakan untuk dilakukan? Tapi aku pikir kita akan lebih baik jika kita memulai dari awal lagi. Lalu kemudian Kode mengatakan, jadi asistennya Nara Shikamaru bersama Naruto. Sangat menarik. Kode menyeringai sedikit, sementara itu Naruto sedang memeriksa kondisi Kawaki. Naruto mengatakan, apakah kamu baik-baik saja Kawaki? Apa yang terjadi pada Boruto? Apa dia berhasil dikuasai oleh Momoshiki lagi? Kemudian Kawaki mengatakan, aku tidak apa-apa. Kenapa kau datang ke sini? Shikamaru hanya diam. Kemudian kata Kawaki, tolong lari Hokage ke-7, cepat. Kali ini kau benar-benar akan terbunuh. Naruto mengatakan, terima kasih atas pertimbanganmu, tapi aku di sini untuk menghadapi musuh yang mengancam desa. Jadi kemana Hokage akan kabur? Lalu kemudian Kawaki mengatakan, Hokage ke-7, jangan lakukan itu. Kode tiba-tiba muncul tepat di belakang Shikamaru. Dia kemudian membuat cakar kirinya ada di bahu kiri Shikamaru, dan cakar kanan memegang lengan kiri Shikamaru yang terpelintir di belakang punggungnya. Sepertinya Kode akan menjadikan Shikamaru sebagai sandera. Kawaki terlihat kaget dan juga Naruto terlihat bingung. Di sisi lain, Kode mengatakan, jangan bergerak Hokage, dengar. Jika kau membuat satu gerakan, aku akan memotong leher orang ini dan membunuhnya. Naruto terlihat kaget. Shikamaru mengatakan,
Dengarkan aku baik-baik Naruto, jangan pedulikan. Jangan khawatirkan aku. Sudah jelas tidak ada pilihan. Ini semua untuk yang terbaik. Kode mengatakan, diam. Jangan buang nafas berdebat karena aku akan membunuhmu, oke? Lalu Shikamaru mengatakan, hanya itu yang kuinginkan. Cepat dan lakukan saja. Naruto hanya terdiam dan bingung. Borushiki mengatakan, menarik sekali. Untuk kali ini aku akan membantumu Kode untuk membunuh Hokage karena orang itu adalah eksistensi yang hanya menghalangi jalanku. Di sini kita bisa melihat Borushiki sama-sama dengan Kode membenci sekali Naruto. Karena kita tahu Naruto adalah orang yang menghalangi rencana keduanya. Karena itu kita bisa melihat sepertinya untuk musuh yang sama, Borushiki dan juga Kode akan bersatu. Dan terlihat Borushiki sepertinya boleh menciptakan Rasengan lagi ke arah Naruto. Kode yang melihat apa yang akan dilakukan oleh Borushiki hanya mengatakan, lakukan apapun yang kau mau. Shikamaru mengatakan, lakukan Naruto, kau harus melakukannya. Kawaki kemudian bergegas menuju Borushiki yang maju ke arah Naruto. Di sini, Kawaki mengubah tangan kanannya menjadi cakar untuk menyerang Borushiki. Borushiki dengan cepat menendang wajahnya ke samping, membuat Kawaki terbang. Naruto pun kaget. Kode mengatakan, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak bergerak Hokage? Apakah tidak apa-apa jika orang ini mati? Lalu kemudian Naruto terlihat bingung dan hanya berpikir apa yang harus dilakukan. Borushiki mengatakan, bukankah ini skakmat Hokage? Persiapkan dirimu. Saat-saat terakhir kehidupan setiap orang pemberani cenderung berlalu lebih cepat dari yang mereka kira. Naruto di mode Sage menjelangkan tangannya di depan tubuhnya untuk membentuk mode X untuk mempertahankan diri dari serangan Borushiki. Borushiki terlihat menciptakan suatu jutsu yaitu Cho Odama Rasengan. Borushiki berdiri dalam pose yang terlihat dia menembakkan Rasengan. Asap menyelimuti seluruh medan perang lagi. Kode dan Shikamaru berada di luar jangkauan ledakan dan hanya bisa mengamati. Shikamaru begitu kaget dan mungkin dia berpikir Naruto tidak bisa menahannya. Borushiki yang awalnya yakin Naruto tidak bisa menahan dari Rasengan raksasa itu, tiba-tiba kaget karena ternyata ada tangan yang muncul dan sepertinya tangan itu menyerap Rasengan raksasa itu. Borushiki berpikir bagaimana mungkin tangan itu bisa menyerapnya. Ternyata tiba-tiba di sana muncullah Kawaki yang bersikap seperti sedang menyerap sesuatu. Scene kemudian berpindah ke ingatan Kawaki ketika dia berbicara dengan Amado. Amado pernah mengatakan, apakah hal yang membuatmu begitu frustasi hanya rasa ketidakberdayaan dirimu? Atau apakah itu perasaan kehilangan karena kehilangan karma? Apalagi sekarang Ishiki sudah mati. Dapatkan kekuatan baru di tanganmu. Gunakan karma itu dalam bentuk senjata murni. Kode dan Eida mengamati adegan itu dalam diam. Tiba-tiba sebuah tanduk menonjol dari kepala Kawaki. Pola karmanya sekarang meluas di sekitar masing-masing jarinya, seperti layaknya pola Boruto atau Borushiki saat ini. Kawaki memejamkan mata dengan gagah berani berdiri dengan telapak tangan terentang untuk menyerap ledakan dan melindungi Naruto. Naruto terlihat begitu kaget. Borushiki dan Kode pun sama. Kode mengatakan, tidak mungkin, mustahil, apa yang terjadi? Ternyata, panel itu adalah tampilan penuh pada pola karma yang sepertinya ada di mode mirip dengan mode Borushiki, yang sudah menyebar di lengan kiri Kawaki. Tanduk Jigen atau Ishiki telah melilit di kepalanya. Mata kanan Kawaki terlihat matanya masih normal, tapi mata kirinya tidak lagi memiliki pupil yang gelap. Sekarang menjadi satu segitiga sama sisi berwarna terang. Seolah-olah mata ini akan menuju mode mata Dharma Wheel yang dimiliki oleh Ishiki yang memberikan kemampuan Daikokuten dan teknik Sukuna Hikona. Apakah ini pertanda jika Kawaki bisa menguasai kekuatan Ishiki secara sepenuhnya? Kita tunggu saja chapter 66 yang akan tayang pada tanggal 20 Januari. Itulah bahasan tentang bocoran manga Boruto chapter 65. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.